Hari itu, aku dan keluargaku memutuskan untuk mencoba makan di sebuah warung bakso yang baru saja kami dengar dari seorang teman. Kata orang-orang, bakso di sana sangat terkenal. Rasanya konon luar biasa, sampai banyak yang rela antre demi menikmatinya. Karena penasaran, aku mengajak istriku dan anakku yang berumur 3,5 tahun ke tempat itu. Sesampainya di warung, aku langsung melihat keramaian yang tak biasa. Warungnya kecil, sederhana, hanya terdiri dari gerobak, beberapa meja, dan kursi plastik. Tapi pembelinya luar biasa ramai. Antrean mengular hingga keluar. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin ini karena rasa baksonya memang sebaik yang orang-orang bilang. Ya, semoga ini bukan kayak tempat makan yang viral, tapi zonkia, bang, kata istriku sambil menggendong anak kami yang mulai rewel karena lapar. Aku hanya tertawa kecil. Tapi dalam hati aku juga berharap yang sama. Setelah menunggu hampir setengah jam, akhirnya kami mendapatkan tempat duduk. Aku memesan semangkuk bakso untukku, 1 porsi mie ayam untuk istriku, dan bakso kecil untuk anakku. Begitu makanan datang, aku langsung mencicipi. Dan ya, aku harus akui rasanya sangat enak. Kuahnya gurih, baksonya kenyal tapi lembut, benar-benar seperti yang dikatakan orang-orang. Tuh kan, nggak zonk, kataku sambil tersenyum puas. Namun, ada sesuatu yang ganjil sejak aku pertama kali masuk ke warung ini. Perasaan gelisah yang tak bisa kujelaskan dengan kata-kata terus menghantuiku. Awalnya aku mencoba mengabaikannya, tapi semakin lama perasaan itu semakin kuat. Saat sedang makan, mataku tertarik pada sosok seseorang di sebelah timur gerobak. Itu seorang perempuan, berdiri diam di dekat gerobak bakso. Penampilannya lusuh, rambutnya berantakan, pakaiannya kusam. Awalnya aku berpikir dia mungkin kerabat si penjual yang membantu di warung. Tapi ada yang aneh, dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya berdiri di sana, diam mematung. Tanda-tanda aneh. Rasa gelisahku makin menjadi ketika aku melihat gerak-geriknya. Perempuan itu tampak mencuri-curi memasukkan sesuatu ke dalam mangkuk bakso yang sedang disiapkan oleh penjual. Aku mengamati lebih saksama dan kulihat dia seperti meludah atau meneteskan sesuatu dari mulutnya ke dalam mangkuk. Hatiku langsung mencalos. Aku mencoba menarik napas dalam-dalam. Jangan-jangan aku hanya salah lihat. Aku menoleh ke arah istriku yang sedang menyuapi anak kami. Gimana, enak nggak? Tanyaku sambil menutupi kegelisahan. Enak banget, ini bakso terenak yang pernah aku makan, jawab istriku dengan antusias. Anakku yang biasanya susah makan bahkan ikut mengangguk sambil berkata, bakso lagi, ya. Mendengar itu, aku semakin bimbang. Kalau aku salah paham, kenapa perasaan ini masih ada? Tapi kalau aku benar, kenapa semua orang di sini terlihat biasa saja? Aku memberanikan diri menoleh lagi ke arah perempuan itu. Tapi kali ini dia sudah tidak ada di sana. Yang ada hanya si penjual bakso yang tersenyum lebar sambil melayani pembeli. Namun, ketika aku mengalihkan pandangan ke arah jalan, aku merasa ada yang menatapku dari balik pohon besar di depan warung. Bayangan perempuan itu kembali muncul, kali ini dengan tatapan yang lebih tajam dan menyeramkan. Aku segera menunduk, berpura-pura sibuk dengan mangkukku. Tapi jantungku berdegup kencang dan tanganku mulai gemetar. Kabar yang mengguncang. Setelah selesai makan, aku langsung membayar dan mengajak keluargaku pulang. Dalam perjalanan, aku mencoba bertanya pada istriku. Tadi kamu lihat ibu-ibu di samping gerobak bakso itu? Enggak. Tanyaku dengan suara pelan. Ibu-ibu mana? Jawab istriku bingung. Aku nggak lihat siapa-siapa di sana. Jawaban itu membuat bulu kuduku merinding. Aku jelas melihat perempuan itu. Bahkan aku yakin dengan apa yang dia lakukan di dekat gerobak. Tapi kalau istriku yang duduk tepat di depanku tidak melihatnya, lalu siapa sebenarnya perempuan itu? Beberapa hari kemudian, aku menceritakan pengalamanku kepada seorang teman. Saat aku bercerita, dia tiba-tiba memotong. Oh, kamu makan di situ? Serius? Temanku menatapku dengan ekspresi ngeri. Aku langsung penasaran. Ada apa emangnya? Warung itu katanya pakai penglaris, bro. Katanya dengan nada pelan. Beberapa bulan lalu, anak pemilik warung itu kecelakaan dan meninggal. Yang bikin merinding, orang tuanya malah terlihat biasa saja. Kayak nggak ada yang terjadi. Aku tertegun. Lalu dia menambahkan.
Katanya untuk pakai penglaris harus ada tumbal. Dan biasanya itu orang terdekat. Dadaku terasa sesak mendengar itu. Tiba-tiba bayangan perempuan lusuh itu kembali muncul di pikiranku. Apakah dia yang menjadi tumbal? Atau justru dia adalah sosok yang membantu melancarkan semua ini? Ketakutan yang menghantui. Sejak saat itu, aku tak pernah lagi berani mendekati warung bakso tersebut. Setiap kali aku melewati tempat itu, aku selalu merasa ada sesuatu yang mengawasi. Suatu malam, saat melewati jalan itu, aku melihat warung bakso tersebut masih buka dan antreannya tetap ramai. Tapi anehnya, aku merasa ada sosok perempuan yang berdiri di depan warung menatapku. Aku mempercepat langkahku, tapi tiba-tiba anakku berkata, "Ya, itu ibu-ibu yang di warung bakso waktu itu." Hatiku langsung mencelos. Istriku menoleh heran ke arah anak kami. "Ibu-ibu mana?" tanyanya. "Yang rambutnya berantakan. Dia ngeliatin kita," jawab anakku polos. Istriku langsung merinding dan menggenggam tanganku erat. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku hanya bisa merenung, memikirkan betapa mahalnya harga yang harus dibayar untuk kesuksesan yang tidak wajar. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar sholawat di bawah sebagai tanda bahwa kalian adalah orang-orang yang beriman. Komentar sholawat kalian juga menjadi bentuk sedekah yang luar biasa, karena tanpa mengeluarkan uang pun, kalian sudah memberikan dukungan besar kepada kami yang membuat video ini. Semoga kalian semua selalu diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan yang berkah, dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Jangan lupa, salam hangat untuk keluarga kalian dari kami. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.